Novi tak ingin damai dan kekeh penjarakan kuasa hukum Agus Salim. Sakit hati karena dilaporkan 3 kali ke polisi. Ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu yang suatu ketika akan memakan dirimu. Itu kira-kira. Jadi kalau kita sudah mulai menjudge orang, harus dibuktikan secara fakta. Apakah yang dilakukan itu berdasarkan data-data faktual. Jangan kita berbicara katanya. Tuduhan sih Itu udah kena undang-undang ITE, ya. Apalagi menyebutkan namanya langsung. Tuduhan apakah sebagai Itu ini? sudah sebagai langsung, itu. direct gitu, kena dia. Makanya kita hati-hati. Jadi jangan pada saat kita meluapkan emosional itu lepas kendali, sehingga orang yang kita tuju juga akan tidak menerima permasalahan itu. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana reaksinya terhadap permasalahan ini. Kan kita kembali kepada objek yang dituju ini, ya. Nah, saya nggak mau berpikir entah bagaimana, karena saya orangnya yang equal dan netral, ya. Saya nggak akan pernah bilang laporkan saja, saya nggak perlu. Silakan yang menalar, yang menerima hujatan itu, apa langkah-langkah yang harus dilakukannya. Cuma seperti yang dikatakan, setiap kita menyampaikan suatu permasalahan yang menyudutkan orang lain, harusnya berdasarkan data dan fakta. Jangan pakai katanya. Marilah sama-sama kita jadi manusia yang beradab. Iya, tahu kalau lu orang sakit. Tapi masa iya orang sakit kesana kesini bukannya berobat, bentar-bentar ke podcast, bentar-bentar ke Polda, bentar-bentar ke TV. Malah lu absen tuh, harusnya ada jadwal operasi. Sebenarnya yang sakit apamu sih, Gus? Hatimu? Mentalmu atau matamu, Gus? Gagal fokus juga sama kakak-kakak yang ada di belakangnya Agus itu. Kayaknya dia kepengen ketawa tapi ditahan. Kalau menurut aku dia nggak respect sih sama Agus. Harusnya lu punya empati dikit kek, peluk kek si Agus, rangkul kek si Agus. Malah cengengesan di belakangnya. Gue sorakin juga deh nih. Gus, ditolong malah nggak tahu terima kasih lapor yang nolong. Nggak bijak kamu. Mengenai kasus yang lagi viral dan buat semua orang kadang enak ngapain sih ya. Itu kan dulu itu ya, Teh Novi itu kan ingin mengumpulkan donasi karena ingin menolong pengobatan matamu yang buta karena kena siram air keras. Jadi kan peruntukannya udah jelas ya untuk pengobatan. Jadi yang didahulukan yang mana? Yang obatin dulu. Kalau ada sisa boleh pakai yang lain. Banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi Untuk orang-orang yang berstatus pengacara tetapi mempunyai cara pandang yang berbeda, tolong berpikir dengan bijaksana. Boleh membantu mengomentari hal yang boleh, tetapi tidak boleh sampai seolah-olah bertanya, tetapi bertanyanya nggak etis, yang seolah merendahkan atau menghina seseorang. Baik seseorang itu dulunya siapa dan apa tidak ada hubungannya dengan kasus ini. Kita harus bisa fokus ranahnya yang mana. Yang kita bahas adalah mengenai donasi untuk pengobatan. Titik. Sebagai manusia, ingat, ada karma yang menanti dalam setiap perbuatan kalian dan ucapan kalian ya. Kalau kalian sebagai manusia tidak sempurna, jangan ngejat seseorang. Karena penghakiman itu nanti akan dihakimi oleh Tuhan sendiri dan akan lebih sakit kalau itu Tuhan mengatur. Oke? Kasus drama antara Agus Salim korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti terus berlanjut. Yang terbaru, Pratiwi Novianti tidak mau damai dan diduga kekeh ingin memenjarakan kuasa hukum Agus Salim. Sebelumnya, Pratiwi Novianti atau Novi dilaporkan oleh Agus Salim ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penggelapan uang donasi. Nah, baru-baru ini Novi dilaporkan kembali ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik karena diduga Novi memparodikan Agus Salim saat live di TikTok. Karena itulah Novi kecewa dengan kuasa hukum Agus Salim yang telah melaporkannya ke polisi, khususnya laporan terakhir. Sebab Novi mengaku tidak memparodikan Agus. Padahal saya tidak menyenggol Mas Agus. Saya juga tidak menyantunkan nama Mas Agus, kok bisa saya lapor Pak Alvin Lim, kata Novi.
Hingga saat ini uang donasi untuk Agus Salim belum jelas apakah akan diberikan kepada Agus Salim atau akan diserahkan kepada Kemensos. Ada dugaan Agus Salim tidak akan mendapatkan uang donasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Namun ada juga yang menduga Agus Salim akan tetap menerima uang sumbangan tersebut, tetapi memantau Kemensos. Akan tetapi itu hanya asumsi, sebab kini belum ada kejelasan. Awal mula masalah perseteruan Agus Salim dengan Novi yakni dugaan penggunaan uang donasi. Diduga Agus Salim menyalahgunakan uang donasi yang belakang diketahui digunakan untuk membayar utang Wawa, bibi dari Agus Salim. Tak hanya untuk rumah, uang tersebut juga digunakan untuk membayar sekolah anak-anaknya sekaligus membeli keperluan seperti online shop. Sayang hingga saat ini pihak Wawa maupun Agus Salim tidak membeberkan kegunaan uang tersebut secara gamblang sebab diduga uang donasi yang digunakan sebanyak 138 juta rupiah. Novi mengatakan uang donasi yang diduga digunakan untuk membayar hutang hingga kebutuhan keluarga Agus. Hal ini menyalahi awal mula penggalangan donasi, terangnya. Tim Alvin Lim kuasa hukum Agus Salim, Yuda mengatakan penggunaan uang donasi bila tidak menyalahi aturan undang-undang tidak masalah. Yang penting uangnya tidak digunakan untuk narkotika, mabuk-mabuk, atau judi online itu baru tidak boleh, katanya. Namun pernyataan itu terpatahkan dengan keterangan Mensos yang mengatakan bahwa penggunaan uang donasi seharusnya digunakan sesuai dengan akad awal, tidak boleh digunakan untuk yang lain. Sebab akad awal penggalangan dana donasi untuk pengobatan seharusnya digunakan untuk pengobatan. Novi mengatakan laporannya akan terus dilanjut, harapan Alvin Lim kooperatif. Perseteruan antara YouTuber Pratiwi Novianti atau Teh Novi dengan Agus Salim terkait donasi sebesar 1,5 miliar rupiah belum usai. Sisa dana donasi tersebut masih tersimpan di rekening Rumah Peduli Kemanusiaan. Kuasa hukum Teh Novi, Disna Riantina menyatakan pihaknya ingin menjaga amanah para donatur. Selain itu, belum ada keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait donasi tersebut. Disna menegaskan kliennya tidak ingin mengambil langkah yang salah terkait donasi tersebut. Disna menyebut kemungkinan nasib donasi itu baru akan ditentukan setelah ada putusan sidang. Ya, ada dua kemungkinan yang bisa dilaksanakan terhadap dana donasi itu. Yang pertama, putusan pengadilan. Yang kedua, yang saat ini sedang kami tempuh adalah menunggu putusan dari Kemensos, ucap Disna. Sebelumnya, uang donasi tersebut berada di rekening Agus. Namun karena dana tersebut terpakai sebesar 95,8 juta rupiah, Teh Novi meminta agar uang donasi tersebut dipindahkan ke rekening yayasan agar laporannya lebih transparan. Dana tersebut diduga digunakan untuk membayar utang.